Pemirsa, mantan kekasih Kaisang Pangarep Felicia Tisu muncul dan angkat bicara terkait kandasnya hubungan mereka. Felicia mengaku melakukan segala cara untuk menghubungi Kaisang dan keluarganya hingga mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Dan lagi-lagi kisah kandasnya hubungan Kaisang Felicia jadi perbincangan hangat di media sosial. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Felicia Tisu, mantan kekasih Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, akhirnya buka suara untuk pertama kalinya. Melalui kanal YouTube-nya, Felicia mengaku merasa keberatan lantaran isu hubungannya dengan Kaisang membuat keluarganya dihujani hujatan dari warganet. Felicia bercerita pada akhir 2020, Kaisang sempat meminta untuk menikah dengan dirinya. Felicia juga sempat diperkenalkan dengan keluarga besar Presiden Jokowi. Dengan suara bergetar, Felicia menyatakan sikap mendadak hilangnya Kaisang bukan hal sepele. Tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Berbagai cara dilakukan Felicia untuk menghubungi Kaisang dan keluarganya. Bahkan Felicia sampai mengirimkan surat tulisan tangan kepada Jokowi. Namun tak satu pun usaha Felicia mendapat respon. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap memposting foto kebersamaan di media sosial. Kisah berakhirnya asmara Kaisang dan Felicia menjadi topik hangat warganet. Setelah ibu Felicia, Melia Lau bersuara di media sosial disusul pernyataan dari kakak Felicia, Daryl. Pro kontra terjadi dan istilah ghosting atau menghilang mendadak jadi perbincangan di dunia maya. Sementara Kaisang telah memberikan klarifikasi secara singkat bahwa putusnya hubungan mereka merupakan masalah pribadi sehingga tak etis diumbar ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengapa ghosting sulit dilupakan dan bagaimana sikap jika kita menghadapi masalah yang sangat berat? Sudah bersama kami psikolog klinis Meiti Arianti. Selamat sore Mbak Meiti. Selamat sore Mbak. Mbak Meiti, melihat dari kasusnya Felicia dan Kaisang yang kemudian jadi masalah pribadi yang kemudian jadi konsumsi publik, mengapa ketika pasangan hilang tiba-tiba itu malah lebih sulit dilupakan dibandingkan yang diselesaikan secara baik-baik ataupun tidak baik-baik gitu? Oke, karena dampak psikologis ghosting itu sangat melukai seseorang. Jadi semakin dalam hubungan tersebut, maka semakin frustasi seseorang. Kebayang korban ghosting kan pasti akan sakit hati, sedih, cemas, marah, stres, frustasi, depresi, bahkan nyalain dirinya sendiri. Ada yang melukai dirinya, trauma, terus nggak percaya lagi sama hubungan. Jadi kayaknya agak susah ya untuk dilupakan begitu saja. Kalau kita melihat dari kasus ini, terlihat seperti Felicia begitu mengalami tekanan berat, apa yang ia rasakan begitu sangat berat. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap Felicia ini? Iya, kalau saya sih lihatnya gini, Mas. Ini sih bukan masalah move on atau enggak ya. Maksudnya mungkin orang akan berpikir bahwa ya udah sih move on aja gitu. Semua toh pasti akan ada endingnya. Cuma move on itu akan sulit dilakukan oleh seorang yang masih nyimpan kemarahan, sakit hati, kecewa, dendam. Bahkan mungkin masih nyimpan rasa sayang atau rasa cinta. Jadi seberapa dalam ghosting melukai seseorang, maka dia akan semakin sulit untuk move on. Nah, karena move on ini kan bukan hanya bergerak maju, tapi dia harus melangkah di mana nerima, terus memaafkan. Untuk sampai ke tahapan itu, orang butuh waktu dan proses. Baik, jika dilihat dari masalah antara Kaisang dan Felicia ini bisa jadi menjadi konsumsi publik dan dikomentari oleh banyak orang tanpa memikirkan dampak psikologis baik Felicia maupun Kaisangnya. Apakah itu yang membuat semakin berat tekanan yang dialami oleh Felicia, Mbak Meiti? Iya betul. Kalau saya sih melihatnya gini Mbak, ini kan luka ya. Siapa sih yang nggak terluka, diperlakukan tidak adil. Tentu ini sangat berat buat Mbak Felicia jika betul apa yang beliau sampaikan. Karena kan sebenarnya kalau kita ngelihat kan harus lihat dari dua sisi. Dari Mas Kaisangnya juga bagaimana gitu. Nah cuma memang bagaimana cara kita ngelihat supaya agak lebih bijaksana. Menurut saya
yang bersangkutan merilis video tentu mempertimbangkan banyak hal. Bahkan dampaknya pun mungkin beliau sudah pikirin gitu. Apalagi sampai akhirnya jadi tahu bahwa nanti ini akan memperpanjang nih. Masalahnya nggak akan berhenti sampai di sini, terus nanti akan bisa kemana-mana. Apalagi nanti kalau akhirnya digoreng lagi, terus ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, menurut saya lukanya malah akan lebih dalam. Baik, Mbak Meti, apakah dengan seseorang mengumbar atau mengatakan mengumumkan pada publik tentang masalahnya ini bisa meringankan sedikitnya beban psikologis yang ia alami? Kalau menurut saya sih bisa ya, bisa nggak. Tergantung yang dia cari apa. Gitu. Namun terus terang dengan membahas ini, apalagi di sosial media, itu nggak akan ada habis-habisnya. Itu hanya akan menguras energi, pikiran, tenaga. Belum lagi komentar netizen. Itu yang akan membuat sakit hati jika kita nggak siap. Sehingga kalau menurut saya sih sebaiknya nggak diumbar ya di media sosial. Karena Anda mau klarifikasi salah, nggak klarifikasi salah, semuanya serba salah gitu. Dan orang tetap tidak akan suka gitu. Artinya ketika klarifikasi pun yang nggak suka akan tetap nggak suka gitu. Dan selalu pasti akan lebih panjang masalahnya ketika orang lain banyak yang terlibat. Baik, Mbak Meti, saat ini dengan masalah ini menjadi konsumsi publik, otomatis banyak masyarakat yang terlibat, netizen yang tidak kenal, menjudge, mencaci dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang yang sedang mengalami masalah seperti Felicia Tisu ini? Apakah memang harus detox media sosial dan lain sebagainya? Iya, kalau menurut saya sih emang yang harus dilakukan itu istirahat sejenak, Mbak, beri jeda gitu. Semua butuh proses gitu ya. Jadi berdiam diri sejenak, istirahatkan pikiran, sehingga bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Dan jangan pernah menyelesaikan masalah di sosial media. Jangan pernah. Karena ini hanya akan tetap menjadi salah. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah kekeluargaan. Tapi beliau sudah melakukan itu dengan segala cara. Maka menurut saya waktu itu akan membuka kebenaran. Karena hidup ini kan sederhana, gitu. Apapun yang kita perbuat pasti akan ada balasannya. Baik. Artinya apapun yang terjadi jangan pernah mengumbar masalah pribadi kita ke sosial media dan menjadi konsumsi publik. Terima kasih Mbak Meti Arianti sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.